berharap bisa satu klub lagi. Lucas dan Theo baru-baru ini menunjukkan performa solid saat dipercaya bermain bersama di lini belakang timnas Prancis. Keduanya starter ketika melawan Republik Irlandia. Berkaca pada performa keduanya di laga tersebut, Lucas dan Theo ditanya soal kemungkinan keduanya bermain bersama di level klub. "Saya harap begitu," kata Theo singkat kepada telepon. "Saya rasa itu bakal jadi hal fantastis," ucap Lucas menimpali. Krisis, keluarga Agnelli mau jual Juventus. Laporan media asal Italia, Giornale, jadi yang pertama menginformasikan rencana keluarga Agnelli menjual Juventus. Masih dalam laporan yang sama, Juventus disebut mengalami kerugian sebesar 240 juta euro. Pendapatan mereka dalam setahun juga gagal mencapai 600 juta euro. Itu belum ditambah dengan utang-utang Juventus yang kabarnya lebih tinggi daripada valuasi klub sekarang. Oleh karena itu, rencana penjualan oleh keluarga Agnelli memang masuk akal. Romelu Lukaku dan Paulo Dybala, calon duet mematikan. Keputusan Roma mendatangkan Lukaku dipuji oleh pelatih Azerbaijan, Giovanni De Biasi. Menurutnya, Lukaku akan menciptakan duet mematikan dengan Dybala. Pujian ini dilontarkan seiring dengan kekalahan Azerbaijan dari Belgia pada kualifikasi Euro. Salah satu keunggulan Lukaku yang begitu menonjol di laga tersebut adalah fisiknya. De Biasi merasa kemampuannya tersebut sanggup menyulitkan pertahanan timnya. Roma membutuhkan penyerang sepertinya. Dia dan Dybala dapat jadi duet mematikan, kata De Biasi. Martin Dubravka bersyukur wajahnya tidak ikut diterjang Cristiano Ronaldo. Momen mengerikan itu terjadi saat Slovakia bertemu dengan Portugal. Pada menit ke-62, Ronaldo hendak mengejar bola liar akibat sepakannya yang tidak sempurna. Bola mengarah ke arah Dubravka. Sang kiper dengan cepat bereaksi. Di saat yang sama, Ronaldo menjulurkan kakinya sepanjang mungkin untuk menjangkau bola. Terjangannya kena di bahu, leher, dan dada saya. Saya hanya bisa menutup mata dan berdoa saat hal itu terjadi, katanya. Saya berharap terjangannya saat itu tidak mengenai wajah saya, lanjut dia. Bahkan, pelatih timnas Norwegia jagokan Lionel Messi menang Ballon d'Or. France Football baru saja merilis daftar 30 besar nominasi Ballon d'Or. Dari daftar tersebut, ada 2 pemain asal Norwegia, yakni Martin Odegaard dan Erling Haaland. Normalnya, Solbakken akan memberikan dukungan pada salah satu atau 2 anak asuhnya tersebut. Akan tetapi, sang pelatih justru membuat pernyataan yang cukup menarik dengan meyakini Messi akan menang. Menurut saya, Messi akan memenangkannya. Berkat kemenangannya di Piala Dunia itu masih berdampak, kata Solbakken. Pertemuan tatap muka Jadon Sancho dan Erik ten Hag. Jeda internasional memisahkan Erik ten Hag dan Jadon Sancho. Walaupun Jadon Sancho tak dipanggil ke timnas Inggris, dia tidak harus bertemu dengan Erik ten Hag karena sesi latihan MU diliburkan. Namun, kini ada upaya agar Erik ten Hag dan Jadon Sancho duduk bersama. Pertemuan itu diyakini bakal berdampak pada masa depan Jadon Sancho. Sebab, usai unggahan di media sosial Sancho, Erik ten Hag dilaporkan sangat marah dan berat untuk memaafkan ex-pemain Dortmund itu. Sekat Jurgen Klopp ke timnas Jerman. Sebelumnya dilaporkan, DFB telah mempertimbangkan nama Klopp untuk jadi pelatih kepala timnas Jerman. Karena kebetulan, Klopp juga merupakan orang Jerman asli. Namanya jelas diimpikan oleh para penggemar timnas Jerman dan juga DFB untuk jadi pelatih. Namun, laporan Sport mengungkap ada sekat yang menghalangi impian tersebut. Sekat tersebut bernama kontrak profesional. Ya, Klopp saat ini masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga 2026. Denzel Dumfries setara Lionel Messi. Kontribusi Dumfries yang begitu tinggi bagi timnas Belanda tidak segan membuat Van der Vaart berpendapat bahwa pemain berposisi bek kanan itu setara dengan Messi di timnas Argentina. Coba kalian perhatikan Argentina. Semua orang pasti membicarakan Messi dan perannya di dalam tim. Di Belanda, kita semua membicarakan Dumfries, katanya. Dia berada di jalur yang tepat. Dia bisa saja menciptakan assist yang lebih banyak dari sekarang, ibu dia. Mihailo Mudryk cedera di jeda internasional. Menurut laporan Daily Mail, Mudryk baru-baru ini mengalami cedera saat membela timnas Ukraina. Cedera itu ia alami saat Ukraina berhadapan dengan Inggris. Di laga itu, ia mengalami benturan keras di kakinya. Winger 22 tahun itu mengalami kesakitan di bagian betisnya, sehingga ia harus ditarik keluar di laga tersebut. Pihak timnas Ukraina sendiri saat ini sedang melakukan pemeriksaan medis terkait cedera Mudryk. Real Madrid segera debutkan Arda Güler.
Arda Güler absen sejauh ini karena cedera. Namun kabar baiknya, ia segera pulih dari cedera tersebut. Awalnya, ia diprediksi absen sekitar 2 bulan di skuad Real Madrid. Namun ternyata, proses pemulihannya berjalan lebih cepat dari perkiraan. Alhasil, ia dalam waktu dekat ini akan kembali berlatih di tim utama Real Madrid. Menurut laporan Mundo Deportivo, debut Güler ini dijadwalkan akan digelar pada akhir bulan ini. Arsenal coba kejar lagi Dusan Vlahovic. Dilansir Express, Arsenal masih kesengsem pada Dusan Vlahovic. Mereka akan mencoba mendatangkan sang striker di tahun 2024 nanti. Mikel Arteta dikabarkan ingin memperkuat lini serangnya karena ia menilai Eddie Nketiah dan Gabriel Jesus masih kurang untuk lini serangnya. Apalagi Jesus belakangan ramai diincar beberapa klub. Jadi, Arteta ingin merekrut Vlahovic sebagai opsi jaga-jaga. Laporan itu juga menyebut bahwa Arsenal saat ini mulai menggodok rencana untuk mendatangkan jasa Vlahovic. MU gigit jari, Joao Palhinha maunya pindah ke Bayern Munchen. Menurut laporan Tim Talk, MU bakal patah hati jika mereka mencoba mendatangkan Palhinha. Karena sang gelandang sudah memantapkan hati pindah ke Jerman. Ia dikabarkan masih ingin bergabung dengan Bayern Munchen. Juara Bundesliga itu sempat hampir mendatangkannya di musim panas kemarin, namun gagal. Akan tetapi, Palhinha dikabarkan masih berminat bergabung dengan Die Roten. Jadi, ia menunggu pinangan ke Bavaria di tahun 2024 nanti. Bruno Fernandes, Andre Onana bakal jadi pemain penting untuk MU. Sejauh ini, penampilan Onana di skuad Setan Merah masih belum optimal. Ia kebobolan cukup banyak gol di 4 pertandingan pertamanya sebagai pemain Setan Merah. Namun, Fernandes yakin Onana bakal jadi pemain yang krusial bagi Manchester United. Klub memilih Andre untuk menjadi penjaga gawang Manchester United karena ia memiliki kepribadian yang kuat, ujar Fernandes kepada MU TV. AC Milan full senyum, Inter Milan dapat kabar buruk jelang laga derby. Juan Cuadrado merupakan salah satu bek pelapis Inter Milan yang sejatinya bisa menggantikan Denzel Dumfries. Hanya saja, selepas menjalani jeda internasional bersama timnas Kolombia, Cuadrado justru mendapat cedera betis. Hal inilah yang membuat Inter Milan ketar-ketir dan harus mempertimbangkan kemunculan pemainnya ini. Padahal, seperti dilansir dari FC Internews, Cuadrado dibutuhkan karena punya pengalaman panjang dan akan berguna untuk tim. Jadi cadangan, McTominay disarankan segera cabut dari MU. Mantan pemain Rangers, Barry Ferguson menyarankan Scott McTominay untuk meninggalkan Manchester United. Saya pikir, Scott McTominay sangat diremehkan. Pemain brilian di tengah lapangan. Dia juga telah melakukan pekerjaan di lini belakang untuk Skotlandia. Saya benar-benar menyukainya, kata Ferguson. Jika dia tidak mendapatkan banyak waktu bermain, dia harus pergi ke suatu tempat. Meskipun itu sampai akhir musim pada bulan Januari. Real Madrid siapkan rencana untuk bajak Alphonso Davies pada Januari 2024. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk menambah kekuatan skuadnya dengan merekrut Alphonso Davies. El Real berencana melakukan manuver perekrutan tersebut pada bursa transfer Januari 2024. Davies sendiri saat ini punya sisa kontrak kurang dari 2 tahun dibayar. Die Roten pun berada di situasi sangat ingin memperbarui kontrak Davies. Akan tetapi, menurut laporan Marca, Alphonso Davies tidak berniat menandatangani kontrak baru di Allianz Arena. Paul Pogba gagal lolos tes doping Liga Italia. Paul Pogba memang cuma duduk di bangku cadangan. Namun, ia termasuk dalam salah satu pemain yang secara acak terpilih untuk mengikuti tes doping. Kini hasilnya sudah keluar. Tes itu menunjukkan bahwa kadar testosteron Pogba meningkat. Namun, pihak Liga tak akan langsung mendakwa Pogba. Mereka kini akan melakukan tes pada sampel kedua. Testosteron adalah hormon yang dapat meningkatkan ukuran dan kekuatan otot. Hormon itu juga mempercepat pemulihan kondisi fisik. Fans MU yang minta Ten Hag out itu fans kardus. Sebuah dukungan diberikan Paul Parker kepada Erik Ten Hag. Ia menyebut bahwa fans MU yang meminta sang manajer mundur dari kursi pelatih MU adalah fans abal-abal. Saya percaya bahwa fans yang meminta Ten Hag dipecat di media sosial adalah bukan fans sejati klub ini, kata Parker. Pendukung sejati MU tahu bahwa klub ini butuh keberlanjutan dan juga konsistensi untuk bisa mengalahkan tim-tim terbaik di negara ini. Jadi saya rasa Ten Hag memang harus bertahan di klub ini. Jadon Sancho cabut, Manchester United bakal rekrut winger ini. Menurut laporan Vichages, Manchester United sudah memantapkan hati untuk merekrut Nico Williams andai Sancho pergi.
Winger berusia 21 tahun itu berhasil menembus tim utama Bilbao di usia yang masih muda. Musim lalu, ia sudah jadi starter reguler di skuad Las Leones. Selain itu, ia juga mulai rutin dipanggil ke timnas Spanyol. Jadi MU menilai, sang winger bisa jadi pengganti yang bagus untuk Sancho. Hasil pertandingan kualifikasi Euro 2024, Kroasia tumbangkan tuan rumah Armenia. Pada pertandingan dalam lanjutan kualifikasi Euro 2024, Kroasia bertamu ke kandang dari Armenia. Dalam pertandingan tersebut, Kroasia yang menjadi tim tamu mampu mendominasi jalannya pertandingan. Kroasia berhasil membobol gawang dari Armenia pada babak pertama di menit 13 lewat Andrej Kramaric. Gol dari Andrej Kramaric tersebut sekaligus menjadi gol satu-satunya untuk kemenangan Kroasia. Tanpa Ronaldo, Portugal hajar Luxembourg 9-0. Bermain di Estadio Algarve, tuan rumah Portugal turun dengan kekuatan terbaiknya di laga ini. Meski tanpa Cristiano Ronaldo, level permainan Portugal tidak menurun. Kali ini, Portugal mencatatkan total 22 tembakan, 10 diantaranya tepat sasaran, dan 9 diantaranya berhasil jadi gol. Ini bukti efisiensi serangan Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Kemenangan ini mengantar Portugal ke puncak klasemen grup G, kualifikasi Euro 2024.